Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfi Rahmat dengan nomor BP 2010-84-2024. Di sini saya akan mempresentasikan sidang skripsi saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana pada Tahap Tanggap Darurat Banjir Lahar Dingin di Bukit Batabuah tahun 2024 yang dibimbing oleh dosen pembimbing saya yang pertama yaitu Dr. Ria Aryani SSMSI dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Bapak Dr. Roni Eka Putra SIP MPA. Baiklah, untuk bab pertama masuk ke latar belakang, yaitu untuk dari penelitian ini latar belakangnya yaitu Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan Ring of Fire sehingga memiliki potensi bencana yang tinggi. Data BNPB dari tahun 2021 sampai 2023 menunjukkan peningkatan signifikan kejadian bencana di Sumatera Barat, terutama banjir dan cuaca ekstrem. Hal ini memperkuat urgensi penanggulangan bencana yang efektif dan responsif. Menyadari tingginya tingkat kerawanan bencana tersebut, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sebagai landasan hukum nasional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Peristiwa banjir lahar dingin yang terjadi pada 11 Mei 2024 di Kabupaten Agam di Nagari Bukit Batabuah yang merupakan wilayah terdampak paling parah dengan data kerusakan berupa 16 rumah hilang, 19 rumah rusak berat, 30 buah rumah rusak sedang dan disertai kerusakan infrastruktur, hilangnya mata pencaharian hingga trauma pada masyarakat. Dalam upaya penanggulangan bencana, Kabupaten Agam telah memiliki landasan regulatif melalui Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang penanggulangan bencana. Secara normatif, kebijakan tersebut mengamanatkan bahwa pelaksanaan tahap tanggap darurat harus mencerminkan koordinasi lintas lembaga, pemenuhan kebutuhan dasar penyintas, serta pemilihan sarana vital secara cepat dan tepat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kesenjangan antara teori dan realita. Misalnya, koordinasi lembaga yang masih belum bisa berjalan dengan maksimal. Hal ini menunjukkan implementasi dalam pelaksanaannya belum seragam. Distribusi bantuan tidak merata di awal tanggap darurat, keterbatasan alat berat, memperlambat pembukaan akses jalan, dan informasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana idealnya. Untuk dari penelitian ini, fenomena empirisnya bisa dilihat dari yang pertama, Nagari Bukit Batabuah menjadi nagari yang terdampak dari bencana banjir yang paling parah di Kabupaten Agam. Selanjutnya adalah pelaksanaan melibatkan banyak aktor, yaitu BPBD, Dinas Sosial, Pemerintah Nagari, TNI atau Polri, relawan, dan lembaga kemanusiaan. Yang selanjutnya, setiap aktor memiliki kewenangan dan tugas berbeda, namun kolaborasi di lapangan belum sepenuhnya selaras dengan standar ideal tanggap darurat. Dan selanjutnya, menunjukkan adanya variasi pelaksanaan kebijakan yang perlu dianalisis secara mendalam. Untuk fenomena teoritis dari penelitian ini, yang pertama, implementasi kebijakan tidak otomatis berhasil hanya karena memiliki regulasi dan prosedur pelaksanaan. Selanjutnya, keberhasilan implementasi ditentukan oleh variabel teoritis. Yang pertama yaitu standar kebijakan, sumber daya, pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi, dan lingkungan. Untuk yang selanjutnya, situasi bencana menguji seluruh variabel tersebut karena adanya keterbatasan waktu, tekanan situasional, dan kebutuhan respon yang cepat. Dan yang terakhir, semakin kompleks atur kebijakan dan semakin tinggi urgensi kebijakan, semakin besar potensi tantangan implementasi. Untuk rumusan masalah penelitian ini yaitu berdasarkan uraian masalah tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat banjir lahar dingin di Bukit Batabuah tahun 2024. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat banjir lahar dingin di Bukit Batabuah tahun 2024. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu mengembangkan kajian administrasi publik, khususnya bidang implementasi kebijakan bencana. Manfaat praktis dari kebijakan ini adalah memberikan rekomendasi bagi BPBD Agam dan pemerintah negari dalam meningkatkan efektivitas penanganan bencana di masa mendatang. Masuk ke bab selanjutnya yaitu bab kedua tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu yang menjadi landasan dari penelitian ini yaitu yang pertama dari Atrintis Topa Setiawati pada tahun 2018 yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana pada Tahap Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang.
Yang kedua, yaitu dari Davin Karatu pada tahun 2022 yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di Desa Salukaya, Kecamatan Pamuna, Kabupaten Poso. Yang ketiga, yaitu penelitian dari Nabila Rahmasilmi pada tahun 2019 yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Sukabumi. Dan yang terakhir yaitu dari Elvis Tempobolon pada tahun 2024 yang berjudul Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Garut. Studi pada bencana kekeringan di Desa Suci, Kecamatan Karangpawitan. Research gap dari penelitian ini yaitu belum ada penelitian yang membahas implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat bencana, terkhususnya bencana turunan dari aktivitas vulkanik pada tingkat regional yang menggunakan tarif Van Meter dan Van Horn. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori penelitian dari Van Meter dan Van Horn sebagai analisis utama. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 6 variabel utama, yaitu yang pertama standar dan tujuan kebijakan, yang kedua itu sumber daya, yang ketiga karakteristik agen pelaksana, yang keempat sikap dan kecenderungan para pelaksana, yang kelima komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan yang keenam adalah lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Untuk skema penelitian dari penelitian ini bisa dilihat dari bagan yang tertera. Untuk definisi konsep pada penelitian ini, yaitu untuk menghindari perbedaan persepsi dalam selama penelitian, peneliti menetapkan beberapa definisi operasional konsep. Yang pertama, implementasi kebijakan dipahami sebagai proses pelaksanaan keputusan pemerintah melalui program dan tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Yang kedua, penanggulangan bencana merujuk pada serangkaian upaya pemerintah dan masyarakat untuk mencegah, menanggapi, dan memulihkan dampak bencana melalui langkah terencana dan terpadu. Yang ketiga, tanggap darurat diartikan sebagai kondisi yang ditetapkan setelah terjadinya bencana, yang ditandai dengan pelaksanaan langkah cepat untuk menyelamatkan korban, mengurangi dampak, memenuhi kebutuhan dasar, dan menstabilkan kondisi wilayah terdampak. Kita masuk ke dan untuk bab 3 dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian. Bab ketiga itu metode penelitian. Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk teknik pengumpulan datanya itu wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Untuk teknik pemilihan informan dari penelitian ini itu purposive sampling dan accidental sampling. Peranan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini, proses penelitiannya yang pertama melakukan wawancara, yang kedua mengumpulkan data, selanjutnya menganalisis hasil temuan di lapangan. Untuk unit analisis dari penelitian ini yaitu yang pertama BPBD Agam, selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Agam, dan selanjutnya Nagari Buki Patabuah. Untuk teknik analis data yaitu mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data dari penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Bab keempat, deskripsi lokasi penelitian. Yang pertama yaitu gambaran umum Nagari Buki Batabuah. Nagari Buki Batabuah merupakan wilayah administratif seluas 11,22 km persegi yang terletak di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, nagari ini berada di kawasan dataran tinggi pada ketinggian 910 meter di atas permukaan laut, dengan kondisi wilayah yang didominasi oleh perbukitan, aliran sungai, serta lahan pertanian masyarakat. Secara administratif, nagari ini terbagi menjadi 4 wilayah jorong, yaitu Jorong Batabuah Kota Baru, Jorong Batang Selasiah, Jorong Gobah, dan Jorong Kubang Duo Kota Panjang. Yang kedua itu gambaran umum BPBD Kabupaten Agam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Agam adalah instansi utama yang bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah, mulai dari tahap pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca bencana. Secara organisatoris, instansi ini dipimpin oleh seorang kepala badan yang dijabat secara ex officio oleh sekretaris daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. BPBD memiliki 3 fungsi absolut, yaitu fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana. Di mana pada saat masa tanggap darurat, kendali operasional langsung dipegang oleh bidang kedaruratan dan logistik untuk memimpin pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan di pengungsi di lapangan.
Yang ketiga yaitu gambaran umum untuk Dinas Sosial Kabupaten Agam. Dinas Sosial Kabupaten Agam merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial yang memegang peranan krusial pada masa tanggap tanggap darurat bencana. Fokus pelaksanaan tugas perlindungan sosial di lapangan dikendalikan oleh bidang perlindungan dan jaminan sosial atau disingkat Limjamsos. Dalam pelaksanaannya, bidang ini menyelenggarakan fungsi pokok yang meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, bimbingan, pengawasan, serta pengolahan data yang berkaitan erat dengan perlindungan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana. Selanjutnya untuk bab kelima, temuan dan hasil penelitian. Untuk indikator pertama itu ukuran dan tujuan kebijakan. Eh, yang pertama itu jelas dan terstruktur. Temuan di lapangan, sasaran masa tanggap darurat 14 hari dipahami seragam oleh seluruh agen pelaksana, yaitu fokus murni pada penyelamatan nyawa, evakuasi, dan pemenuhan logistik dasar. Eh, yang kedua yaitu indikator keadilan. Pendistribusian linguistik dasar dipenuhi tanpa diskriminasi status KTP warga pendatang atau pengontrak. Untuk donasi spesifik yang terbatas, aparatur Jorong menetapkan sistem bantuan bergilir secara transparan. Ganti rugi bangunan ditetapkan secara adil secara prosedural. Satu rumah rusak sama dengan satu rumah pengganti. Selanjutnya untuk indikator sumber daya. Yang pertama sumber daya manusia. Keterbatasan jumlah aparatur Pemda dan Nagari sukses ditutupi melalui kolaborasi dengan relawan serta bantuan kendali operasional atau BKO aparat penegak hukum. Yang kedua itu sumber daya non manusia. Kekurangan eskavator Pemda diatasi melalui peminjaman lintas instansi. Yang selanjutnya, yang kedua, kendala birokrasi pencairan dana talangan atau reimburse dinas sosial disiasati dengan masifnya donasi pihak ketiga. Yang ketiga, pemerintah nagari berinovasi mengalihkan bentuk donasi barang menjadi bantuan uang tunai agar warga bisa membeli kembali alat mata pencahariannya. Dan temuan yang terakhir pada indikator sumber daya non manusia yaitu fasilitas sanitasi di posko pengungsian masih menjadi kendala akibat membludaknya pengungsi. Untuk indikator selanjutnya itu karakteristik agen pelaksana. Yang pertama, struktur birokrasi. Penunjukan sekretaris daerah secara ex officio sebagai kepala BPBD menciptakan komando yang kuat dan efektif, meleburkan ego sektoral instansi. Yang kedua, norma-norma. Aparatur memegang teguh norma pengayoman dan kemanusiaan, memberikan ruang diskresi untuk mengambil tindakan cepat di luar SOP kaku demi menyelamatkan nyawa. Yang ketiga, pola hubungan. Temuannya berjalan secara kooperatif, secara vertikal dan horizontal. Pemerintah tingkat bawah bertindak sebagai penyuplai data utama dan OPD memposisikan diri sebagai verifikator lapangan. Indikator selanjutnya yaitu komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Yang pertama, komunikasi terpusat. Temuan yang pertama itu sinkronisasi data dan instruksi dilakukan secara konsisten melalui forum apel pagi dan rapat evaluasi setiap malam di posko utama. Yang selanjutnya, inovasi komunikasi darurat. Temuannya yaitu kelumpuhan listrik dan sinyal di hari pertama dapat diatasi dengan inisiatif desentralisasi aparatur Jorong. Yang temuan selanjutnya, yang ketiga itu pemanfaatan media digital. Penggunaan WhatsApp Group dengan sistem perwakilan ketua kelompok terbukti efektif mendistribusikan informasi bantuan dan meredam disinformasi di tengah pengungsi. Indikator selanjutnya yaitu sikap dan kecenderungan pelaksana. Temuan pertama yaitu respon implementer sangat cepat dan proaktif, langsung melakukan kaji cepat selama 1 kali 24 jam untuk mendesak penetapan status darurat tanpa menunggu instruksi yang berbelit. Yang kedua, kognisi. Temuannya, pemahaman agen pelaksana sangat tajam terkait batasan peran agen negara dalam fase darurat, yaitu mengayomi dan menolong dibandingkan dengan fase pasca bencana, yaitu penggantian fisik. Temuan yang ketiga itu intensitas disposisi. Di sini berarti menemukan bahwasannya aparatur memiliki komitmen dan jiwa korsa yang tinggi. Hal ini dibuktikan dari petugas posko yang melayani warga tanpa jengkel serta para gabungan yang turun langsung berjibaku membersihkan lumpur tanpa menghiraukan kelelahan fisik. Indikator keenam yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Temuan untuk yang pertama itu
Kondisi sosial, pertemuannya yaitu dinamika kepanikan, kecemburuan sosial, dan ancaman penjarahan rumah kosong sukses diredam lewat patroli keamanan warga secara gotong royong dan edukasi persuasif dari perangkat nagari. Untuk selanjutnya, kondisi ekonomi. Temuannya itu perekonomian warga lumpuh total, memicu ketergantungan terhadap posko bantuan. Untuk selanjutnya, untuk kondisi politik, temuannya yaitu derasnya kunjungan elit politik jelang pilkada dikelola secara taktis untuk menggalang dana logistik. Eh, untuk bab terakhir itu bab penutup, di sini peneliti menarik kesimpulan bahwasannya implementasi kebijakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat banjir lahar dingin di Bukit Batabuah pada tahun 2024 telah berjalan dengan optimal dan responsif. Kinerja keberhasilan ini ditopang oleh operasional di lapangan, di mana variabel implementasi Van Meter dan Van Horn berkedudukan setara dengan kuatnya jejaring kebijakan aktor-aktor yang saling mendukung. Sasaran kedaruratan mampu dicapai secara berkeadilan tanpa diskriminasi administratif, hambatan ter hambatan terkait keterbatasan sumber manusia, minimnya alat berat, dan kakunya sistem dana darurat berhasil diatasi melalui kolaborasi lintas sektoral, pelibatan relawan, serta inovasi pengalian donasi logistik fisik menjadi bantuan uang tunai. Ketangguhan struktur birokrasi komando, tingginya disposisi nilai kemanusiaan serta manajemen komunikasi yang adaptif terbukti mampu mengendalikan tekanan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Saran peneliti dari eh, penelitian ini yang pertama yaitu pemerintah Kabupaten Agam perlu mengevaluasi dan mengganti mekanisme pencairan dana tanggap darurat dari sistem reimburse menjadi penyediaan uang persedia darurat. Yang kedua yaitu BPBD Kabupaten Agam perlu merumuskan kerjasama atau MOU prabencana dengan pihak swasta terkait pengerahan alat berat dan memasukkan fasilitas sanitasi portable ke dalam standar logistik pengungsian. Yang ketiga itu pemerintahan Nagari Bukit Batapuah perlu menyusun standar operasional pengelolaan donasi pasca bencana untuk mempertahankan inovasi pengalihan bantuan logistik fisik menjadi bantuan uang tunai. Yang keempat itu pemerintah daerah dan nagari perlu mengintensifkan pendidikan, pembinaan, serta simulasi kebencanaan secara rutin bagi kelompok siaga bencana dan kelompok pemuda lokal. Sekian presentasi saya pada kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.